Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Asyam Ali Mustafa dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 2024, NIM 101092400004. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan mengenai soal ujian tengah semester Fisika 2, yakni nomor 1. Muatan A sebesar 0,5 kali 10 negatif 6 kolom berada pada titik negatif 2,5 meter. Sedangkan batang bermuatan B dengan total muatan 5,46 kali 10 negatif 6 kolom berada di sepanjang titik negatif 4,13 meter sampai titik 10,13 meter. Jadi kondisinya memanjang ya. Maka yang ditanya adalah A. Gambarkan kondisi tersebut. B. Tentukan besar dan arah medan listrik pada titik 1,1 meter. Berarti kita di sini menambah satu titik ya, yaitu di titik sebagai titik acuan, yaitu 1,1 meter. Nah, bila pada titik 1,1 meter diletakkan muatan C sebesar negatif 10 nanocoulomb, tentukan besar gaya dan arah yang dialami oleh muatan tersebut. Nah, langsung saja. Oke, di sini adalah gambarnya. Kita gambar diagram kartesis dulu ya. Terus kemudian batang itu berada pada titik 13. Berada di titik 13. Nah, memanjang dari titik negatif 3 sampai 10. Nah, kemudian pada titik 1 itu terdapat titik C. Nah, kemudian pada soal juga eh, titik A berada di titik negatif 2,5. Berarti titik A pada titik negatif 2,5 ya. Oh iya, ini kan ada soal. Bentar. Nah, sini titik A itu negatif 2 dengan 5. Oke. Kemudian di sini langsung saja kita cari mengenai medan listrik pada titik C oleh titik A. E C ke A K A per R C A kuadrat kali R C A satuan. Nah, dalam mencari vektor satuan ini, kita masukkan dulu ya. K-nya berapa? Yaitu 9 kali 10 pangkat negatif kali 10 pangkat 9 dikali 0,5 kali 10 pangkat negatif 6 sesuai yang diketahui sebelumnya. Terus kemudian jarak antara C per A itu adalah 5. Jadi kita kuadratkan. 5 kuadrat. Dimasukkan lagi berarti di sini R CA vektor R CA itu sama dengan RC per RA. Sedangkan bisa kita bentuk kayak gini ya. Matriks. Nah, negatif 2 dikurangi 1 itu negatif 3. 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Maka dapat hasilnya adalah bisa dibilang seperti ini. 3-3i plus 4j per 5. Karena di sini jaraknya adalah 5. Nah, kemudian jarak 5 ini didapatkan dari mana? Dari sini. Mutlak RCA. Di mana yaitu adalah akar min 3 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan min 3 kuadrat itu 9 tambah 4, 4 kali 4 16, dan tambah 16 25. Nah, 25
akar 25 itu sama dengan 5, maka dimasukkan jadi 5. Kemudian RCA satuan itu didapatkan dari yang sini ya. Itu juga didapatkan dari sini. RCA RCA itu dimasukin dari I3J4 tadi di sini. 5 itu dari sini. Dari RCA mutlak. Nah, kemudian dimasukkan jadi rumus medan listrik E C per A itu sama dengan E 0,108 I plus 0,144 J kali 10 pangkat 3 Newton per kolom. Nah, itu. Kemudian, medan dari C ke B atau ke batang, dari titik C ke batang, itu dihitung dengan rumus K lambda per A dalam kurung cos beta min cos alpha min I, karena dia berada di atas ya, bagian atas dari apa menghadap ke bawah, bagian atas dari muatan. Nah, plus sin beta min sin alpha min C. Jadi negatif. Oke. Kemudian dimasukkan aja E yaitu K 9 kali 10 pangkat 9 lambda. Oke, di sini kita hitung dulu ya lambdanya berapa. Yakni oke. Di sini kita bisa menggunakan rumus trigonometri. Kita cari terlebih dahulu di mana agar tahu cos beta dan sin beta, cos alpha dan sin alpha tuh yang pertama adalah di sini adalah cos beta. Nah, ini adalah cos beta. Sebelah kiri dari garis atau bisa dibilang ini tinggi ya, tinggi dari segitiganya. Nah, kita sebut R1, R2, R2. Nah, beta di sebelah kiri, alfa sebelah kanan. Nah, rumus trigonometri kita cari terlebih dahulu R1 ya, atau bisa disebut dengan yang sisi miringnya ini. R1 itu 5. 5 adalah jarak dari sini ke sini. Kemudian 12 jarak dari sini titik 13 ke titik 1, titik C. Nah, kuadrat kan. Kemudian totalnya adalah akar 169 sama dengan 13. Nah, kemudian setelah kita temukan, maka kita dapat cari juga R2-nya. Sama, yaitu dengan caranya dengan untuk mencari alfa, kita perlu mencari R2. Dan sama caranya dengan mencari beta. Kita hitung dulu R2 di sini. Oke, dengan caranya sama, yaitu akar 9. 9 itu jarak dari titik sini, titik 1 3,13 sampai ke titik 10,13. Nah, dikuadratkan, kemudian hasilnya adalah akar 225. Nah, akar 225 itu adalah sama dengan 15 ya. Nah, kemudian mendapatkan maka tinggal kita substitusikan saja cos beta itu sama dengan samping miring ya, berarti 12 per 13. 12 dari sini, 13 ke mana itu? Ke 1. Kemudian dari ke 13 R1 sini ya. 13 tuh R1-nya. Nah, sin beta itu 5 per 13. Nah, itu depan samping ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah cos alpha. Cos alpha yang satunya adalah 12 dari titik sini ke sini sama ya, dari titik 1 ke 13.
15 itu didapat dari sini. Nah, dari R-nya. Kemudian sin alfa itu sudut negatif ya, catatan. Kalau batang berada di atas itu adalah sudut negatif. Nah, maka negatif 9, jadi otomatis negatif ya, negatif 9. 9 itu dari sini ya, ini 9 per 15. R2-nya. Nah, itu. Kemudian kita cari L-nya atau panjangnya. Yakni kita masukkan saja min 4 ditambah 10. Min 4 sini tambah 10. Nah, itu sama dengan 14. Setelah kita temukan, maka kita bisa mencari lambdanya dengan cara yaitu Q per L. Nah, Q-nya berapa? Q-nya adalah kita cari Q itu sudah diketahui ya, itu 5, total muatannya ini 5,46 kali 10 min 6 kali 10 pangkat negatif 6 per 14. 14 itu dari L-nya tadi. Maka didapatkan hasilnya adalah 0,39 kali 10 pangkat negatif 6. Nah, setelah itu kita tinggal substitusikan saja, yaitu lambdanya adalah 0,39 kali 10 pangkat negatif 6. Terus kemudian cos beta, cos kurangi cos alpha, min I, sin beta, min sin beta, min plus min. Ini kan min ya tadi ya, jadi plus, terus kemudian min. Nah, maka hasilnya adalah negatif 0,036 I vektor satuan plus 0 negatif 0,288 J vektor satuan pangkat kali 10 pangkat 3 Newton N per C. Nah, oke. Kemudian ditanya ada selanjutnya adalah total. Eh, Gaya dan oke. Besar gaya dan arah. Oke. Jadi total tuh dari ini ditambah ini. ECA ditambah ECB sama dengan 0,144 I negatif 0,144 J 0,36 dikurangi 0,108 negatif ya. Nah, negatif 0,288 dikurangi 0,144. Nah, kemudian gayanya itu rumus gaya adalah Q kali E total, QC kali E total. Nah, E total sudah didapatkan tadi, maka kita tinggal substitusikan saja ya. QC itu sama dengan negatif 10 pangkat 9 dikali E total yang tadi, yaitu negatif 0,144 I min 0,144 J pangkat 10 pangkat 3 Newton per C. Newton kolom. Newton per kolom. Oke. Maka dapatkan saya segini ya. Maka didapatkan hasilnya adalah 0,144 I plus 0,144 J kali 10 pangkat negatif 5. Oke, nomor 1. Oke. Nomor 2. Sebuah rangkaian listrik tersusun atas dua kapasitor secara seri. Kapasitor A terdiri dari dua keping sejajar dengan luas masing-masing yaitu 2 cm persegi dan berjarak 8,85 mm dengan pasangan muatan yaitu 3 kolom.
Kapasitor B berupa dua bola konduktor tipis memiliki jari-jari, yaitu yang pertama adalah 3 cm dan 5 cm dengan pasangan muatan yaitu 5 kolom. Tentukan A. Potensial dan kapasitansi pada masing-masing kapasitor. B. Kapasitansi total dan energi yang tersimpan. Oke, mari kita jawab yang A dulu. Kita cari yang sejajar dulu. Nah, dalam menentukan nilai kapasitansi, maka kita perlu namanya menentukan voltasenya. Rumus volta sendiri sama dengan adalah sigma per E0 D kali D, di mana adalah sigma ini adalah muatan persatuan. Nah, sigma sendiri kita tinggal substitusikan aja lah, yaitu Q-nya adalah 3, A-nya ini adalah 2, kita konversi ke dalam meter, yaitu 10 pangkat negatif 4. Nah, maka hasilnya adalah 1,5 kali 10 pangkat 4 kolom per meter persegi. Nah, maka V-nya adalah, kita tinggal substitusikan saja, itu eh, sigmanya itu 1,5 kali 10 pangkat 4. Kemudian D-nya adalah itu 8,85 meter. 8 D-nya adalah 8,85 mm. Kemudian E0 adalah 8,85 kali 10 pangkat negatif 12. Maka hasilnya adalah 1,5 kali 10 pangkat 13 volt. Setelah itu baru dapat dihitung kapasitansinya. Nilai kapasitansi adalah C sama dengan Q per V. Nah, kita substitusikan adalah Q, yaitu 3, V adalah 1,5 kali 10 pangkat 13. Maka hasilnya adalah 12,10 pangkat negatif 9 negatif 13 farad. Itu yang sejajar. Nah, selanjutnya adalah yang bola. V bola itu sama dengan Q per 4 pi I0 kali B min A Q per 4 pi I0 kali B min A per A kali B. Nah, Q kita masukkan yaitu 5, 4 pi I0 itu sama dengan rumusnya adalah K kali 5 dalam kurung B min A kali 10 pangkat 2 negatif 2 terus A kali B yaitu 5 kali 3 kali 10 pangkat negatif 2 kali 10 pangkat negatif 2. Kita coret saja. Maka hasilnya adalah ini. 9 kali 10 pangkat negatif 9 kali 2 per 10 pangkat 2 negatif 10 pangkat negatif 2. Maka hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat 11 volt. Nah, kapasitas bola yaitu adalah kita tinggal substitusikan saja, rumusnya sama yaitu 5 per 6 kali 10 pangkat 11, maka hasilnya adalah 5 per 6 kali 10 pangkat negatif 11 farad. Nah, oke. B. Kapasitansi total, itu secara seri. Nah, rumus kapasitansi total secara seri yaitu adalah 1 per C total sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2. Nah, kita substitusikan saja. 1 per C1 yaitu 2 kali 10 pangkat negatif 13 plus 6 per 5 kali 10 pangkat negatif 11. Nah, itu tinggal kita balik aja ya. Nah, kemudian 5 kali 10 pangkat negatif 11 plus 12 kali 10 pangkat negatif 13. Kita samakan benefitnya. Maka dapatkan adalah hasilnya adalah 512 kali 10 pangkat 10. Nah, kemudian C totalnya adalah, kita balik ya, karena ini kan adalah 512 adalah C total. Maka C totalnya adalah 1 per
5,12 kali 10 pangkat 12, kita koma di sini ya. Sama dengan sini adalah 0,95 kali 10 pangkat negatif 12. Maka energi total yang dihasilkan dari rangkaian seri ini adalah V total, kita tinggal jumlahkan saja VA, VB 1,5 kali 10 pangkat 13 tambah 6 kali 10 pangkat 11. Maka hasilnya adalah 156 kali 10 pangkat 11. Itu adalah energi total, itu setengah kali C kali V kuadrat. Nah, setengah kali C, yaitu 1,95 kali 10 pangkat negatif 12, dikali 156 kali 10 pangkat 11 kuadrat. Maka hasilnya adalah 2,37276 kali 10 pangkat 13 Joule. Oke, itu nomor 2. Oke, yang nomor 3. Kita lihat soalnya dulu ya. Nomor 3. Oke, nomor 3. Tinjau rangkaian arus seperti pada linear bila R1 itu yang ini adalah 3, R2 itu adalah ini, itu 2, R3 adalah 1 yaitu ini. Sedangkan E1 adalah 4 volt, E2 sama dengan 5 volt, E6 sama dengan 6, E3 sama dengan volt, E4 sama dengan 8 volt, E5 adalah 9 volt. Kita pertama-tama adalah kita tentukan loopnya terlebih dahulu. Kita di sini pakai jarum jam ya. Kita nggak masalah loopnya tuh di mana. Kalau hasilnya negatif berarti dia tinggal kebalik gitu aja. Nah, di sini kita harus kembali ke atasnya. Kita yang cari adalah arus yang mengalir pada R1, R2, dan R3 dan beda potensial dari titik A dan titik E. Oke, kita kembali ke nomor 3. Nah, di sini, kita buat loop di sini. Kemudian kita tentukan adalah I1-nya arah kemana. Karena loopnya kita dari ketahui, maka I1-nya kita buat di sini. Nah, arus yang mengalir pada R1 dan R2, kita gunakan hukum Kirchhoff 1, yaitu I1 plus I2 plus I3. Itu adalah persamaan 1. Nah, kita kemudian I sama dengan I3. I1 sama dengan I1 plus I2 itu sama dengan I3. Nah, hukum loop 1 yaitu sigma E yang masuk sama dengan sigma IR. Maka kita tinggal substitusikan saja 9 kali kurangi min 4, 9 kurangi 4 kurangi 8. 9 ini searah, maka dia positif ya, karena dia searah. I5-nya, nah, dia searah. Terus kemudian E1, E4, karena dia berlawanan arah. Dia positifnya di belakang, jadi berlawanan arah. Sama dengan 3I1 kurangi 3I2 dari R1 dan R2. Maka hasilnya adalah negatif 3 sama dengan 3I1 kurang 2I2. Itu adalah persamaan 2. Nah, persamaan kita selanjutnya adalah kita ke loop 2 juga sama. Kita masukkan adalah E3 plus E4 karena dia searah kurangi E2 sama dengan I2 kali R2 plus I3 kali R3. Maka hasilnya adalah 9 sama dengan 2I2 plus I3. Itu adalah persamaan 3. Berdasarkan persamaan 2 persamaan 3, maka kita didapatkan adalah kita bisa substitusi persamaan 1 ke persamaan 3. Ya, yang dimana 9 persamaan 1 itu ini ya. Oke, 9 sama dengan 2I 2 plus
kita masukkan persamaan 3 ya. Nah, plus I1 plus I2. Nah, yang I3-nya adalah I1 plus I2. Ini bukan plus ya, ini sama dengan harusnya. Kan bisa ganti juga. Nah, kemudian nah, kemudian maka kita tinggal substitusikan saja 9 I1 plus 3I2. Nah, maka hasilnya adalah 27 kita kali 3 ya. Ya, kali 3. 27 sama dengan 3I1 plus 9I2. Nah, kemudian kita masuk ke persamaan yang kedua. Kita dikurangi saja. Nah, dikurangi negatif 3 sama dengan 3I1 min 2I2. Maka hasilnya adalah 30 sama dengan I sama dengan 11I2. Maka I2 adalah 30 per 11A. Nah, kemudian kita kembali lagi ke persamaan yang sebelumnya, yaitu persamaan 4. 9 kali I1, 1I1 plus 3 kali 30 per 11. Karena I2 sudah diketahui ya, itu ini. Maka bisa didapat hasilnya adalah I1 itu sama dengan 9 per 11. Nah, I1 dan I2 sudah diketahui. Maka tinggal kita cari I3-nya, yaitu adalah 9 per 11, 30 per 11. Maka dapatkan hasilnya adalah 39 per 11 amp. 11 ampere. Ini harusnya persamaannya ini ya. Ini adalah persamaan. Oke. Yang B adalah beda potensial antara titik A dan E. Nah, di sini kita cari gimana sih titik yang tercepat dari kan tadi kan arahnya seperti ini. Maka kita langsung aja tarik garis dari A ke E atau tegangan jepit sini. Yang dimana ada tegangan jepit adalah Vj sama dengan sigma IR min sigma E. Yang dimana adalah sigma IR misalnya adalah negatif karena dia berlawanan dengan loop. Ini berlawanan dengan loop. Oke. Nah, kita tinggal substitusikan aja. Sigma IR itu adalah 9 per 11 pada loop 1 ya ini. Kali 3 plus, karena dia negatif, negatif, positif, plus 4. Maka hasilnya adalah 71 per 11 volt. Oke. Ya, oke. Sudah selesai. Mungkin itu dari saya. Kalau lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.